Hai guys, welcome back to our channel. Jadi ini kita tadi abis dari Pasar Ngasem cari sarapan dan juga beli oleh-oleh. Terus kita lihat di maps tempat wisata terdekat dari Pasar Ngasem itu ternyata ada guys, yaitu namanya Taman Sari. Dan itu bisa jalan kaki ya. Jadi Taman Sari ini adalah tempat bersejarah yang sangat terkenal di Jogja. Kalau kalian sedang liburan ke Jogja, tempat ini wajib banget masuk ke dalam daftar kunjungan kalian. Taman Sari itu dulunya adalah taman kerajaan milik Keraton Yogyakarta. Selain lewat pintu utama, kita juga bisa masuk lewat belakang Pasar Ngasem. Kalau kalian sedang berada di sekitar keraton atau habis dari Malioboro, kalian bisa jalan kaki menuju Pasar Ngasem. Dari sana cukup jalan kaki beberapa menit melewati gang-gang kecil yang khas dengan suasana kampung wisata. Nah ini ya, kayak kita lagi jalan nih guys. Lewat jalur belakang ini justru lebih seru ya. Kita bisa lihat aktivitas warga sekitar, rumah-rumah tradisional, serta tembok-tembok putih yang artistik. Banyak juga spot foto yang menarik di sepanjang jalan menuju Taman Sari. Suasananya lebih tenang dan otentik. Nah seperti ini guys, kita kayak lewat terowongan kayak gini ya. Untuk aksesnya sih cukup mudah ya, karena sudah ada papan petunjuk arah. Nggak perlu khawatir tersesat. Bahkan bagi sebagian orang, jalur ini terasa lebih cepat dan tidak terlalu ramai dibanding lewat pintu depan. Kalau kalian datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari atau sore hari. Selain cuacanya tidak terlalu panas, pencahayaannya juga lebih bagus buat foto dan video. Jangan lupa pakai pakaian yang nyaman, karena kita akan lumayan banyak nih jalan kaki. Lihat nih, kita masih belum nyampe juga guys. Jadi kita jalanin aja dulu ini ya guys. Oh iya, kita bacakan dulu ya ini tentang Taman Sari. Ini aku baca di Google ya. Ini Taman Sari dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I sekitar tahun 1758. Jadi dulu tempat ini adalah taman kerajaan atau Royal Garden dari Keraton Yogyakarta. Fungsinya bukan cuma untuk bersantai, tapi juga sebagai tempat meditasi, tempat sembunyi, bahkan benteng pertahanan. Nah ini guys, tadi kita tanya bapaknya, ternyata ini jalannya muter sini guys, di sebelah gang ini. Lumayan ya, agak jauh jalannya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita kan ceritanya nih kayak berpetualang ya guys ya. Ternyata guys, tadi jalan yang kita lalui tadi itu adalah lorong yang adalah jalur rahasia. Jadi terowongan bawah tanah yang itu tadi konon terhubung sampai ke area keraton. Jadi meskipun sekarang nggak semuanya bisa diakses, keberadaan lorong itu tadi menunjukkan bahwa Taman Sari juga berfungsi sebagai tempat perlindungan jika terjadi serangan. Nah ini kita udah mau nyampe guys. Nah ini dia ya tempatnya. Oke, kita masuk dulu. Ini dia harga tiket masuknya ya guys. Anak-anak usia 2-12 tahun itu harganya 10.000, dewasa 15.000. Kalau kalian mau ada foto sesi atau pre-wed, di sini juga bisa ya, udah ada tarifnya tadi. Untuk jam bukanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Oke guys, jadi kita udah beli tiketnya, kita bertiga, 15.000 kali 3 ya, jadi 45.000. Nah seperti ini tampak depannya ya guys. Nah ada bisa, kalau kalian mau foto-foto di taman-taman bunganya ini silahkan ya. Tapi kita mau lanjut masuk lewat sini guys. Kita lihat dulu ya sekitar ini ada apa aja. Oke. Air. Nah, jadi di sini juga ada jasa pemandu wisata ya guys, kalau kalian mau. Wow. Nah jadi begini guys, begitu kita masuk ke area utama, kita akan melihat kolam pemandian ini ya. Ini yang sangat terkenal, yang sering kita lihat. Kolam ini dikenal dengan nama Umbul Binangun. Airnya berwarna hijau kebiruan dengan dinding putih yang mengelilinginya. Nah ini tadi kita dikasih tiket gelang masuk kayak gini ya guys.
Jadi di tengahnya danau ini ada pancuran-pancuran yang dulu digunakan oleh para putri kerajaan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Sultan akan melempar bunga ke kolam dan siapapun yang mengambil bunga itu akan dipilih menjadi permaisuri. Entah benar atau enggak, tapi cerita ini dibuat membuat suasana terasa lebih menarik dan romantis. Oke guys, ini kita ada masuk ke ruangan-ruangan gitu ya. Jadi kayak museum, ada peninggalan-peninggalan sejarahnya kayak gitu. Nih, kayak gini ya guys. Oh iya, di ruangan ini ada AC-nya ya, jadi adem. Soalnya di luar itu panas banget guys. Kita sembari lihat-lihat ini benda-benda pusaka, kita juga sambil ngadem ya. Oke guys, kita lanjut ke bangunan berikutnya ya. Ini kita mau ke dalam sini ada apa, kita lihat dulu ya. Jadi di atas kolam ini ada sebuah bangunan kecil tempat Sultan mengamati, ceritanya dulu ya. Dari situ beliau bisa melihat aktivitas di kolam tanpa terlihat jelas oleh orang di bawah. Detail seperti ini menunjukkan bagaimana arsitektur Taman Sari dirancang dengan cermat. Arsitektur Taman Sari sendiri dibuat merupakan perpaduan budaya Jawa dan sentuhan Eropa. Hal ini karena pembangunan Taman Sari melibatkan arsitek dari Portugis. Jadi nggak heran kalau bentuk bangunannya terlihat beda dari bangunan tradisional Jawa pada umumnya. Oke guys, kita udah selesai lihat-lihat bangunan Taman Sari dan ini kita udah keluar ya, kita akan pulang. Jangan lupa buat kalian yang mau berkunjung ke Jogja, sempatkan datang ke Taman Sari. Oke guys, jadi tadi abis dari Taman Sari kita langsung cepet-cepet ke hotel buat check out dan kita udah mau balik ke Semarang ya. Ini kita sudah di KRL, tadi kita naik dari stasiun Tugu Malioboro, Yogyakarta, naik KRL ke stasiun Balapan Solo ya. Nah ini kita lagi di KRL guys. Untuk beli tiket KRL-nya bisa kalian beli lewat Gojek ya, aplikasi Gojek. Nah ini guys, tadi kita tuh cepet-cepet gara-gara di luar tuh hujan deras banget. Oke guys, jadi ini kita nanti KRL-nya turun di stasiun Solo Balapan, nanti lanjut ke Semarang ya dari situ. Oke, thank you for watching.